Sekarang kita masuk ke SOP penggunaan infus pump. Tujuannya yang pertama yaitu, memberikan cairan atau obat intravena dengan akurat dan terkontrol. Dan yang kedua, memastikan dosis yang tepat, dan kecepatan infus yang sesuai. Yang ketiga, mencegah komplikasi terkait pemberian infus. Kemudian kita masuk ke ruang lingkup. SOP ini berlaku untuk semua petugas kesehatan, yang menggunakan infus pump di fasilitas kesehatan. Sekarang kita masuk ke definisi. Infus pump adalah alat medis elektronik yang digunakan untuk mengatur dan mengontrol pemberian cairan atau obat intravena secara terus-menerus. Nah, prosedur persiapan yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian keringkan dengan handuk. Yang kedua, siapkan alat dan bahan. Yang pertama, infus pump. Yang kedua, selang infus. Yang ketiga, spuit ukuran sesuai kebutuhan. Yang keempat, obat atau cairan yang akan diberikan. Yang kelima, jarum atau kateter. Yang keenam, alkohol swab, plaster, gunting, sarung tangan jika diperlukan. Kemudian periksa identitas pasien seperti nama, tanggal lahir, nomor rekam medis. Kemudian periksa kembali obat atau cairan yang akan diberikan, seperti nama obat, dosis, rute pemberian, tanggal kadaluarsa, dan jelaskan prosedur kepada pasien dan berikan kesempatan untuk bertanya. Nah, sekarang kita masuk di pelaksanaan. Yang pertama, pasang selang infus pada infus pump sesuai dengan petunjuk penggunaan alat. Yang kemudian isi spuit dengan obat atau cairan yang telah disiapkan. Dan hubungkan spuit dengan selang infus. Pastikan tidak ada gelembung udara dan spuit dan selang. Kemudian pasang jarum atau kateter pada pasien dan hubungkan selang infus dengan jarum atau kateter. Dan atur kecepatan aliran infus sesuai dengan dosis yang diresepkan. Kemudian nyalakan infus pump dan pastikan berfungsi dengan baik. Observasi pasien selama pemberian infus. Sekarang kita masuk ke evaluasi. Yang pertama, periksa kembali kecepatan aliran infus secara berkala dan monitor kondisi pasien, tanda-tanda vital, reaksi alergi, efek samping obat. Kemudian dokumentasikan pemberian infus dalam catatan medis pasien dan pemberhentian. Yang pertama yaitu matikan infus pump setelah selesai pemberian obat atau cairan, dan lepaskan spuit dari infus pump. Kemudian lepaskan selang infus dari jarum atau kateter pasien dan buang spuit dengan jarum atau kateter bekas pakai ke dalam wadah yang aman. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, gunakan pump sesuai dengan petunjuk penggunaan alat. Pastikan juga selang infus dan spuit dalam kondisi steril. Kemudian periksa kembali dosis obat atau cairan sebelum diberikan kepada pasien. Dan monitor pasien secara ketat selama pemberian infus. Dan laporkan setiap kejadian yang tidak diinginkan kepada dokter atau perawat yang bertanggung jawab. Kemudian dokumentasikan, yang pertama itu catat semua tindakan yang dilakukan dalam catatan medis pasien. Yang kedua, dokumentasikan nama obat atau cairan, dosis, rute, dan pemberian waktu pemberian dan nama petugas yang memberikan SOP yang memberikan ini. SOP ini dapat disesuaikan dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di fasilitas kesehatan masing-masing. Nah, sekarang kita masuk di SOP penggunaan ventilator. Yang pertama, tujuannya itu memberikan bantuan pernapasan kepada pasien yang mengalami gangguan pernapasan. Yang kedua, memastikan oksigenasi yang adekuat dan pertukaran gas yang efektif. Yang ketiga, mencegah komplikasi terkait penggunaan ventilator. Ruang lingkup SOP ini berlaku untuk semua petugas kesehatan yang menggunakan ventilator di fasilitas kesehatan.
Nah, sekarang kita masuk di definisi. Ventilator adalah alat medis yang digunakan untuk membantu atau mengambil alih fungsi pernapasan pasien. Prosedur yang pertama, persiapan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, kemudian keringkan dengan handuk bersih. Yang kedua, siapkan alat dan bahan. Yang pertama, ventilator selang, ventilator endotracheal tubi atau ETT atau tracheostomy tubi, section kateter, oksigen, monitor, peralatan resusitasi, sarung tangan jika diperlukan. Kemudian periksa identitas pasien seperti nama, tanggal lahir, nomor rekam medis. Dan kemudian jelaskan prosedur kepada pasien dan berikan kesempatan pasien untuk bertanya jika pasien sadar. Kemudian kita masuk di pelaksanaan. Yang pertama, pasang ETT atau tracheostomy tubi pada pasien jika belum terpasang. Kemudian hubungkan selang ventilator dengan ETT atau tracheostomy tubi. Atur parameter ventilator sesuai dengan kondisi pasien atau mode ventilasi volume, tidak frekuensi pernafasan VO2 PEP, kemudian nyalakan ventilator dan pastikan berfungsi dengan baik. Dan kemudian monitor pasien secara ketat atau tanda-tanda vital, saturasi oksigen, bunyi nafas, gerakan dada. Lakukan suction jika diperlukan untuk membersihkan jalan nafas. Kemudian berikan perawatan mulut dan kebersihan ETT atau tracheostomy tubi secara teratur. Kemudian kita masuk di evaluasi. Periksa kembali parameter ventilator secara berkala dan monitor kondisi pasien atau tanda-tanda vital, saturasi oksigen, analisis gas darah. Kemudian sesuaikan parameter ventilator jika diperlukan berdasarkan kondisi pasien. Kemudian lakukan pemeriksaan radiologi atau fototoraks jika diperlukan. Kita masuk di pemberhentian. Yang pertama, lakukan weaning atau proses pelepasan pasien dari ventilator secara bertahap jika kondisi pasien membaik. Kemudian lepaskan ETT atau tracheostomy tubi setelah pasien mampu bernafas secara mandiri. Dan monitor pasien setelah pelepasan ventilator untuk memastikan tidak ada komplikasi atau hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, gunakan ventilator sesuai dengan petunjuk penggunaan alat. Yang kedua, yaitu pastikan selang ventilator dan ETT atau tracheostomy tubi dalam kondisi steril. Yang ketiga, periksa kembali parameter ventilator sebelum dan selama penggunaan. Yang keempat, monitor pasien secara ketat selama penggunaan ventilator. Dan yang kelima, laporkan setiap kejadian yang tidak diinginkan kepada dokter atau perawat yang bertanggung jawab. Kemudian dokumentasi. Yang pertama, catat semua tindakan yang dilakukan dalam catatan medis pasien. Yang kedua, dokumentasikan parameter ventilator, kondisi pasien, dan respon pasien terhadap terapi ventilator. Nah, SOP ini dapat disesuaikan dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di fasilitas kesehatan masing-masing. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang SOP penggunaan syringe pump. Nah, tujuannya yaitu yang pertama, memberikan obat atau cairan secara akurat dan terkontrol dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu memastikan keamanan dan efektivitas pemberian obat. Ruang lingkup SOP ini berlaku untuk semua petugas kesehatan yang menggunakan syringe pump di fasilitas kesehatan. Definisi syringe pump adalah alat medis elektronik yang digunakan untuk memberikan obat atau cairan dalam jumlah kecil dan akurat melalui infus intravena. Prosedur persiapannya yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian keringkan dengan handuk bersih.
Yang kedua yaitu siapkan alat dan bahan syring pump. Yang pertama yaitu spuit ukuran sesuai kebutuhan. Yang kedua obat atau cairan yang akan diberikan. Yang ketiga jarum atau kateter. Yang kelima selang infus, alkohol swab, plester, gunting, sarung tangan jika diperlukan. Kemudian periksa identitas pasien seperti nama, tanggal lahir, nomor rekam medis. Kemudian periksa kembali obat atau cairan yang akan diberikan, yaitu nama obat, dosis, rute pemberian, tanggal kadaluarsa, dan jelaskan prosedur kepada pasien dan berikan kesempatan untuk bertanya. Kemudian kita masuk di pelaksanaan. Yang pertama, pasang spuit pada syring pump sesuai dengan petunjuk penggunaan alat. Yang kedua, isi spuit dengan obat atau cairan yang telah disiapkan. Yang ketiga yaitu hubungkan spuit dengan selang infus. Yang keempat, pastikan tidak ada gelembung udara dalam spuit dan selang. Yang kelima, pasang jarum atau kateter pada pasien. Yang keenam, hubungkan selang infus dengan jarum atau kateter. Yang ketujuh yaitu atur kecepatan aliran obat atau cairan sesuai dengan dosis yang diresepkan. Kemudian nyalakan syring pump dan pastikan berfungsi dengan baik. Kemudian kita masuk ke observasi pasien selama pemberian obat atau cairan. Evaluasi, periksa kembali kecepatan aliran obat atau cairan secara berkala. Monitor kondisi pasien atau tanda-tanda vital, reaksi alergi, efek samping obat. Kemudian dokumentasikan pemberian obat atau cairan dalam catatan medis pasien. Kemudian pemberhentian, matikan syring pump setelah selesai pemberian obat atau cairan, dan kemudian lepaskan spuit dari syring pump. Lepaskan selang infus dari jarum atau kateter pasien. Kemudian buang spuit dan jarum atau kateter bekas pakai ke dalam wadah yang aman. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama itu gunakan syring pump sesuai dengan petunjuk penggunaan alat. Kemudian pastikan spuit dan selang dalam kondisi steril. Dan periksa kembali dosis obat atau cairan sebelum diberikan kepada pasien. Kemudian monitor pasien secara ketat selama pemberian obat atau cairan. Dan laporkan setiap kejadian yang tidak diinginkan kepada dokter atau perawat yang bertanggung jawab. Kemudian dokumentasi. Yang pertama, catat semua tindakan yang dilakukan dalam catatan medis pasien. Yang kedua, dokumentasikan nama obat atau cairan, dosis, rute pemberian, waktu pemberian, dan nama petugas yang memberikan. Kemudian SOP ini dapat disesuaikan dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di fasilitas kesehatan masing-masing. Sekarang kita masuk ke obat-obatan utama dalam troli emergensi. Yang pertama yaitu epinefrin atau adrenalin. Nah, fungsinya meningkatkan denyut jantung, mempersempit pembuluh darah, membuka saluran pernapasan. Nah, penggunaan reaksi alergi parah, anafilaksis, henti jantung, shock. Yang kedua, atropin. Fungsinya itu meningkatkan denyut jantung. Penggunaannya bradikardia atau denyut jantung lambat. Keracunan organofosfat. Yang ketiga, lidokain. Fungsinya itu untuk mengatasi gangguan irama jantung atau aritma. Penggunaannya ventricle tachycardia, fibrilasi ventricle. Yang ketiga, amiodaron. Fungsinya yaitu mengatasi berbagai jenis aritma. Penggunaannya aritma yang tidak responsif terhadap obat lain. Yang keempat, adenosin. Fungsinya itu mengembalikan irama jantung normal pada beberapa jenis aritma. Penggunaannya itu supraventrikular tachycardia atau SVT. Yang selanjutnya, naloxone. Fungsinya itu mengembalikan efek overdosis opioid. Penggunaannya
overdosis heroin, morfin, atau obat opioid lainnya. Selanjutnya itu flumazenil. Fungsinya membalikkan efek overdosis berzodiazepin. Penggunaannya overdosis diazepam, lorazepam, atau obat berzodiazepin lainnya. Selanjutnya dextrose 40%. Fungsinya meningkatkan kadar gula darah. Penggunaannya hipoglikemia atau kadar gula darah rendah. Natrium bikarbonat, fungsinya yaitu menetralkan keasaman darah. Penggunaan asidosis metabolik. Nah, obat-obatan lain seperti vasopresor, norepinefrin, vasopresin meningkatkan tekanan darah. Yang kedua, antihipertensi. Labetalol menurunkan tekanan darah tinggi, dan obat antikonvulsan diazepam, lorazepam mengatasi kejang. Kemudian kortikosteroid, metilprednisolon mengurangi peradangan. Nah, penting untuk diingat, penggunaan obat-obatan di troli emergensi harus dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih dan berwenang. Nah, dosis dan cara pemberian obat akan disesuaikan dengan kondisi pasien. Troli emergensi harus selalu siap sedia dan mudah diakses. Penting untuk melakukan pengecekan rutin terhadap kelengkapan dan tanggal kadaluarsa obat-obatan di troli emergensi. Nah, sekarang mari kita bahas perbedaan antara nasal kanul, simple mask, breathing mask, dan non-rebreathing mask. Yang pertama yaitu nasal kanul. Deskripsi: selang kecil dengan dua ujung yang dimasukkan ke dalam lubang hidung. Kemudian penggunaannya memberikan oksigen dengan konsentrasi rendah hingga sedang. 24-44% dengan aliran 1-6 liter per menit. Kelebihannya nyaman, pasien dapat berbicara, makan, dan batuk dengan mudah. Kekurangannya tidak efektif untuk pasien dengan kebutuhan oksigen tinggi atau gangguan pernapasan berat. Yang kedua, simple mask atau breathing mask. Deskripsi: yang pertama, masker wajah yang menutupi hidung dan mulut. Kemudian penggunaan memberikan oksigen dengan konsentrasi sedang 40-60% dengan aliran 5-10 liter per menit. Kelebihannya memberikan konsentrasi oksigen lebih tinggi daripada nasal kanul. Kekurangan yaitu kurang nyaman, dapat mengganggu makan dan berbicara. Yang ketiga, non-rebreathing mask. Masker wajah dengan kantong reservoir dan katup satu arah. Nah, penggunaannya memberikan oksigen dengan konsentrasi tinggi 80-95% dengan aliran 10-15 liter per menit. Kelebihannya yaitu memberikan konsentrasi oksigen tertinggi tanpa intubasi. Kekurangannya yaitu kurang nyaman, dapat mengganggu makan dan berbicara.